Halo YouTube, kembali di channel Metra Perez. Setelah Z Flip 3 5G, sekarang giliran ini dia Z Fold 3 5G nya. Kita akan ulas secara bukan gimana ya, maksudnya paling enggak ini menjadi pertimbangan kalian para sultan yang biasanya pakai si buah-buahan itu. Nah, apakah ingin berpindah ke handphone ini? Kalian nggak ngiler nih? Udah eranya model flip-flip lagi, keren banget guys. So kita ulas apa saja daya tarik dari Samsung Galaxy Z Fold 3 5G ini. Oke, kita bahas daya tarik dari Samsung ini. Pertama, selain dari desainnya yang seperti ini, kalau kalian inget era-era tahun lama, generasi lama, ingat nggak handphone apa yang seperti ini? Yap, bener, Nokia komunikator. Dan layarnya pun itu nggak gede-gede amat, digenggam tuh enak, bobotnya ringan, tidak seberat yang model Z Fold 2, tapi ini lebih ringan. Dari segi body, kalian bisa lihat di sini, ini power button dan untuk fingerprint. Kemudian di sini ada volume button di sini. Dari segi body, di sini ada untuk SIM card. Nanti kita lihat bagian atas, di bagian flip yang sebelah sini, ini kita bisa lihat ada grill. Kalau sini nggak ada. Kemudian kita lihat di samping lagi, di sini ada grill, 2 speaker, dimana udah support Dolby Atmos. Kita akan nanti kualitas soundnya gimana. So menurut kalian gimana dari segi body terlebih dahulu? Menarik nggak? Dan seperti si saudaranya Z Flip, Z Fold 3 5G ini, dia udah menggunakan frame-nya itu yang armory aluminium. Keren banget, dan itu diklaim memang yang saat ini frame terkuat guys. So, menurut kalian tergoda nggak dengan melihat Samsung desainnya yang baru kayak gini, lebih kece? Ini dia untuk bagian SIM card-nya, dia udah dual SIM card ya, model kayak gini. Cuman ada juga dia support eSIM. Jadi tapi kalau eSIM bukan berarti yang 3 SIM card, tapi kalian tetap bisa dual SIM card, satunya fisik, satunya eSIM. Itu dia. Daya tarik selanjutnya yang patut kita pertimbangkan jika kalian memilih Z Fold. Ini kan bisa handphone, selanjutnya ala-ala tablet gini kan. Contohnya kita masuk ke setting. Ini tampilannya bisa seperti ini, ala-ala tablet kan. Dimana tablet, misalkan saya mau perlihatkan tablet misalkan di Huawei, tablet Huawei, kita masuk ke setting nih, ini kita bisa ala-ala kayak gitu nih, jadi kanan kiri gitu kan. Dan yang menjadi daya tarik selanjutnya menurut saya pribadi, hal sepele yang menurut saya menjadi titik perhatian saya, yaitu di bagian keyboard. Ini ada dahulu model split keyboard seperti ini pernah diterapkan oleh LG. LG dulu pernah menerapkan, dan ini Samsung juga ikut menerapkan, dan ini menurut saya keren banget dibandingkan untuk sebuah tablet yang keyboardnya cukup besar, itu kita sulit untuk melakukan 2 jempol. Tapi ini dengan metode seperti ini Samsung good job, mantap banget, lebih enak ya untuk layar besar. Yang selanjutnya yang saya mau soroti adalah fitur dari Edge Panel, dimana kita masuk ke tampilan ini, kemudian masuk panel Edge ya. Ini yang keren banget, dimana kalian bisa menampilkan aplikasi-aplikasi di samping. Nah, menurut saya keren banget, ini bisa kalian aktifkan. Ini kita bisa mau ganti warna-warnanya, terus kita bisa kunci, kita bisa lock kayak gitu ya. Ini ukurannya juga kita bisa atur seperti itu. Nih, contohnya kalian bisa seperti ini. Keren banget kan? Ini kalian bisa ubah semua juga, bisa tampilannya bisa ubah, mau aplikasinya kalian keluarkan kah, bisa boom tampil semua kayak gini. Ini menurut saya cukup keren sih. Tampilan Windowsnya ini kita bisa pin seperti ini guys. Tampilan pin itu maka langsung tampil ala desktop kayak gini. Ini menurut saya keren banget loh. Kalian bisa pilih-pilih apps yang sudah di sini. Kalau mau kembalikan udah di unpin lagi guys. Ini yang menurut saya jadi daya tarik ya untuk sebuah device. Sehingga kalian bisa mempertimbangkan, ini handphone bisa nggak menjadikan pengganti kalian jika tertarik di kelas sultan mengganti iPhone 12 Pro Max kalian maybe. Ya, ini salah satu daya tariknya guys. Pembahasan selanjutnya dari segi layar guys.
Ini contoh pada saat always on displaynya seperti ini. Kita swipe gini, misalkan kita masuk ke menu seperti ini, kita buka, dia ikut masuk ke layar, boom, tampilannya nice. Kalau kita main game terus kita ketik-ketik, banyak sekali fitur-fitur yang kita bisa dapatkan dan nyambung ke layar depannya ini ya. Nah, kalau pembahasan soal layar, dari layarnya ini dia ukuran HD plus, bukan Full HD, bukan QHD dan Q bla bla bla. Karena ini pendek, terus ini lebar kayak gini. Dan ini bisa loh dari depan yang keren banget nih. Asik. Kemudian kalau layar dalamnya itu 6,7 inch. Menurut saya keren banget sih, udah support 120 Hz, refresh rate-nya baik depan dan belakang. Ini keren banget. Cuman lagi-lagi untuk bahasan layar, kita bisa lihat ini. Ini terasa banget kalau saya pegang, ini ada gerenjel-gerenjel gitu di bagian tengah untuk bagian lipatannya ya. Ya ini sih mungkin kedepannya nanti akan lebih smooth lagi, lebih bagus lagi untuk dari segi layar. Dan dari segi layar ini kita bisa mengatur di bagian, kalian masuk ke fitur lanjutan atau fitur selanjutnya, itu ada kecerahan. Nah ini yang menjadi daya tariknya. Anda pada saat memutar video itu bisa lebih vivid. Kalian bisa pilih mana aplikasi-aplikasi video yang ingin lebih advance di pemutaran video. Sekarang kita cobain kualitas layarnya dengan kondisi seperti ini ya. Oke, lanjut ke dari kualitas layar ya. Saat kita rotate, nah ini kita bisa boom, tampilkan gede. Dan ini kualitas layarnya kalian gimana? Dia udah kualitasnya seperti tadi, kecerahannya udah ditingkatkan. Makanya kualitas layar dari 4K video dari Xiaomi Mi 11 Ultra ini bisa tampil lebih vivid, warna-warnanya dia pop up semua. So menurut saya cakep, keren banget. Sekarang kita cobain dari kualitas audionya yang udah dual speaker dan didukung dengan kualitas audio yang Dolby Atmos-nya. Kita cobain guys. Dan dari segi layar yang lipat ini sama kayak Z Flip kemarin. Nih, boom. Nah, ini asiknya nih menurut saya, fungsional flipnya ini bisa berfungsi. Bisa kita taruh gini, kita bisa lihat yang lain, aktivitas yang lain. Ini hanya contoh sampling di video yo. Kalian bisa mungkin memang sih kayaknya bisa aktivitas yang lain di sini, ini di sini bisa aktivitas yang lain. So menurut saya ini worth it banget guys. Menurut kalian gimana dengan harga budget yang hampir sama dengan iPhone 12 Pro Max, tapi kalian punya beberapa kelebihan-kelebihan yang menurut saya punya daya tariknya lagi. Dan menariknya guys, seperti Z Flip 3, Z Fold 3 5G ini, dia meskipun lipat, ini menjadi jawaban dari Samsung bahwa dia sudah bisa anti air dengan sertifikat IPX8. Ini keren banget. Handphone lipat anti air bisa kedalaman sampai 1,5 meter 30 menit. Wow, menarik. Dan ini untuk kualitas suaranya di Samsung Galaxy Z Fold 3 itu udah support Dolby Atmos, baik untuk game maupun yang bukan game. Nah itu tadi kualitas suaranya. Menurut kalian gimana saat mendengarkan kualitas audio seperti ini? Enak sih, dengan speaker kanan kiri ini Dolby Atmos-nya itu kayak surround ya, ada serasa surround pada saat kalian dengerin langsung, karena ini tadi kalian dengerin menggunakan mikrofon kayak gini kan. Nah pada saat Anda duduk di tengah itu suaranya enak banget, mantap. Daya tarik selanjutnya yang ini kalian bisa tahan kayak gini, pilih. Ini menurut saya fitur yang memudahkan, praktis banget kalau misalkan kalian mau pindah-pindahin.
kayak gini nih misalkan ya, atau mau pindah di sini, boom, bisa pindah semua, boom. Kalau mau kelompokkan pun bisa, kalian bisa kelompok-kelompokkan, tapi ini kepraktisan yang menurut saya keren banget guys. Yang selanjutnya sebagai handphone lipat daya tarik, selain tahan air sudah, handphone ini Samsung udah membekalinya dengan senjata yang cukup mumpuni, dimana disematkan dengan prosesor yang mumpuni dari Snapdragon 888 yang sudah mumpuni banget sih. Memang bukan yang 888 plus, tapi overall is good, dan dibekali RAM 12GB dengan dua pilihan. Kalau yang 256 itu Anda perlu budget sekitar ya 25 lah, 2499. Selisihnya 2 juta dengan yang 512 yaitu di 2699. So worth it banget. Karena hampir setara dengan di iPhone 12 Pro Max. Menurut saya ya worth it banget lah. Dari performa udah dapat. Dan menariknya lagi nih, kalau kalian mungkin di sini nggak ngelihat poni kayak apa kayak, karena nih menurut saya pertama di Indonesia masuk under display kamera, dimana si Xiaomi benar mau memasukkan di Mi Mix 4 kan, yang ini kalian bisa kelihatan nggak? Ini kalau sekilas di cahaya ini ada punch hole benernya, cuman ini under display ya. Nih di sini nih. Oke, langsung saja sekarang kita tes untuk kualitas kameranya bagaimana ya. Lanjut ke sisi tes kamera ya. Di bagian pada saat dilipat ini ada kamera. Pada saat dibuka ini yang kerennya under display kamera. Nah, kalau misalkan kita mau pakai yang ini, kamera depan seperti ini menggunakan kamera. Tapi pada saat ini dipencet selfie, boom, ini kita diminta untuk membuka, boom. Nah, ini menggunakan kamera ini. Yuk langsung saja kita testing kamera selfie yang pertama, bukan kamera belakang, tapi kamera pada saat di flip ini dan kamera yang di dalam. Kita cobain dulu foto, videonya, kemudian testing seperti biasa. Dan ini saya mau jelaskan guys, ternyata kamera yang depan pada saat dilipat ini dengan yang under display itu berbeda. Kalian misalkan mau selfie dengan kamera ini ya, itu pilihannya bisa portrait lengkap pada layaknya kamera ya. Sekarang saya bandingkan dengan pada saat dibuka. Boom. Pilihannya seperti ini aja, dan tidak ada yang ya foto video ini doang. Ya, nggak ada yang apa ya, dalam artian pemilihan yang lebih advance, terus buat angle gini doang. So, inilah menurut saya ada plus minusnya dari kamera. Tapi asiknya kalau kamera ini, nih kalian bisa lihat hasil foto di sini. Mantap. Berikut contoh sampling foto dengan menggunakan layar under display-nya seperti ini guys. Nanti kalian bisa bandingkan ya, pada saat kan untuk selfie ada dua, yang under display dan juga pada saat handphone dilipat. Nah ini kejernihannya terasa lebih bagus ya yang bukan under display seperti ini. Menurut saya ya oke banget, apalagi pada saat menggunakan kamera utamanya itu mantep banget. Dan ini kita cobain selanjutnya, itu foto wide angle-nya itu tajamnya oke, dapat warna-warnanya dapat. Kemudian ini yang normal shoot ini kena flare, kemudian zoom telefotonya ini 2 kali, kemudian kita coba zoom ini yang agak mulai kelihatan perubahan di 5 kali sampai 10 kali zoomnya ini ya, karena dia 12 megapiksel kayak dipaksakan zoom, akhirnya kayak noise kotor apa ya, kurang jernih lah. Kemudian normal shootnya seperti ini guys. Silahkan sampaikan komentar kalian untuk normal shoot. Ini menurut saya fine-fine aja, oke. Dan ini selanjutnya adalah untuk portrait atau bokehnya. Keren banget, mantap banget sih. Lanjut ke video guys. Testing untuk kualitas video pada saat layar dibuka seperti ini, Full HD 30 fps. Bagaimana menurut kalian perekaman dari kamera under display-nya? Nah ini kualitas kameranya. Kita sekarang cobain yang Full HD 60 fps ya. Dan ini perekaman Full HD 60 fps-nya menurut kalian gimana sambil jalan? So, untuk suaranya juga silahkan sampaikan komentar kalian. Bagaimana, kita akan bandingkan dengan kamera selfie di layar saat dilipat. Kualitasnya kayaknya lebih bagus di yang depan deh, kita cobain. Guys, ini perekaman kamera Full HD dengan kondisi handphone terlipat 30 fps. Kualitasnya kayak gini, ini sambil megang. Lebih asik mana? Kok kayaknya sekilas kok lebih bagus yang ini ya, jernihnya ya. Sekarang kita cobain 60 fps, kemudian juga yang 4K kamera selfie-nya. Dan ini bukan yang kamera belakang, nanti kita cobain fitur tersebut. Ini 60 fps, 60 fps Full HD, hasilnya kayak gini guys. Sambil jalan handheld,
kualitasnya bagaimana. Setelah ini kita cobain langsung saja deh, langsung 4K 60 fps untuk kelas flagship Z Fold 3 5G ini bagaimana. Menurut saya bagus banget ini untuk kualitas 60 fps nya. Perekaman video selfie 4K dan ini yang langsung 60 fps guys. Menurut kalian gimana dengan kualitas 4K dengan dibandingkan yang Full HD tadi 60 fps nya? Kestabilannya silahkan sampaikan komentar kalian. Handheld. So sekarang kita testing untuk foldingnya, dan ini saya mau menggunakan selfie kamera belakangnya. Fitur ini keren banget, kita cobain deh. Testing perekaman ini menggunakan kamera belakang, dan saya bisa melihat di bagian atas itu layarnya, sehingga makanya kalau saya nunduk gini, ini kameranya di bawah sini nih. Nah kayak gini, ini seperti ini hasilnya untuk yang 30 fps Full HD nya. Bagaimana menurut kalian? Ini kamera belakang bisa jadi selfie. Nah keren banget kan? So ini kita cobain habis ini yang 60 fps. Ini saya membelakangi background kayak gini. Wow, menarik, nice. Kita cobain yang 60 frame per second ya. Testing ini video 30 fps Full HD Ultra Stable, dan ini hanya ada di Full HD, nggak bisa 60 fps, hanya di 30 fps guys. So bagaimana menurut kalian? Ini hasilnya perekamannya. Untuk kualitas suara silahkan komentar di bawah ya. Kita lanjut di 60 fps nya. Sekarang perekaman di 60 fps, kita cobain sambil jalan. Cuman dengan kondisi layar terbuka kayak gini agak aneh sih, kita megang di belakang, jadi layar kita pegang kayak gitu. Dan ini 60 fps nya guys, menurut kalian gimana? Jadi sedikit kadang kayak turun-turun karena kameranya pada saat kita buka ya, kameranya di bawah kayak gitu guys. Bisa sih kalau kita mau putar, kita coba yang 4K tapi kamera di atas, layarnya di bawah. Kita cobain untuk yang 4K nya. Berikut hasil 4K nya saya ubah ya. Di atas itu kameranya dan yang bawah ini layarnya, LCD nya. Dan tapi saya melihat di 4K 60 fps ini sedikit berbeda ya. Nanti saya perlihatkan untuk pada saat dilipat dan menggunakan kamera belakang sebagai sebagai kamera biasa itu berbeda. Kalau yang sekarang sebagai selfie kayaknya lebih shaky dibandingkan yang normal. Nah sekarang saya akan coba kamera belakang sebagai normal shoot videonya. Dan ini sampling tes video pada saat handphone dilipat dan kalian mau cari Samsung, mau Galaxy Z Flip, Z Fold 3 yang ini ya, bisa kalian ke Alibaba Original Store di Malang, Jalan KW. Z Fold nya kayak gini, perekaman kamera 60 fps Full HD. Untuk stabilannya bagaimana menurut kalian? So sampaikan komentar kalian guys. Kita cobain 4K 60 fps langsung. Lanjut testing untuk 4K langsung 60 fps guys. Ini hasilnya menurut kalian gimana ya? Kita coba. Wow, bisa dekat. Bagaimana nih? Kualitasnya cukup keren banget untuk kamera belakangnya, meskipun 12 megapiksel. Selanjutnya ini pertimbangan kalian untuk membeli Z Fold 3 tuh ya. Jadi untuk dibilang worth it banget. Apalagi kalian yang sekiranya rata-rata pengen pertimbangan beli misalkan iPhone 12 Pro Max, dan karena dari segi harga itu ini kayak pinang dibelah dua dari segi harga, tapi dari segi fitur, fungsional, kamera kalian bisa lihat sendiri, kalian bisa nilai sendiri, plus suaranya, kualitas suaranya bagaimana. Cuman sayangnya saya nggak bisa mengulas lebih banyak lagi untuk device yang satu ini, baik yang Flip maupun yang Fold ini, karena ini harus segera ya, ini memang untuk display segera kita displaykan dulu. Cuman kurang lebih pembahasan dari Z Fold ini kayak gitu tadi. Dari budget yang misalkan kalian ini yang memorinya 256 itu di 24 atau 25, kemudian di 512 nya di 27 ya, itu pertimbangan kalian. Overall menurut saya worth it banget. Dari UI nya menurut saya keren banget, enak banget. Kalau untuk kerja dipegang dua tangan kayak gini masih bisa. Nah silakan sampaikan komentar kalian untuk Samsung, dan kalau misalkan Anda di Kota Malang ingin melakukan proses pembelian, bisa langsung datang di Alibaba Store, atau proses pingin kredit juga terlalu mahal, kredit juga bisa. Atau mau yang tanya-tanya ke channel Master Peres mau pembelian secara kredit juga bisa. Ataupun saya sertakan juga link pembelian secara online, secara resmi, harga pun tentunya sama ya dimanapun. Dan inilah Samsung Galaxy Z Fold 3 5G. Menurut kalian gimana kalau saya bilang ini handphone kece banget? Oke, sampai jumpa di video-video selanjutnya terkait dunia gadget.
Next bocoran saya akan ulas di Oppo Reno 6 5G. Oke, sampai jumpa di video-video selanjutnya and bye-bye guys.